Shalom God's Lover, selamat pagi buat kita semua. Kembali pada pagi hari ini berjumpa dalam program Words from Heaven. Dan di pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, rahasia keluar dari masalah. Yunus 2 ayat 9 katakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan dalam Yunus 2 ayat 9 ini merupakan ucapan Yunus kepada Tuhan. Dia mengatakan kepada Tuhan pada saat Yunus ada di dalam perut ikan. Yunus ada dalam perut ikan, kenapa? Karena mengingkari panggilannya sebagai hamba Tuhan. Tuhan mengutus Yunus untuk apa? Menyerukan berita pertobatan atas kota Niniwe. Dan pada saat Tuhan berfirman kepada Yunus, Yunus dengarkan firman Tuhan, dan Yunus katakan, siap Tuhan, aku mau. Tetapi apa yang terjadi? Yunus mengingkari panggilannya sebagai hamba Tuhan. Yunus beli tiket di Yafo untuk apa? Plesir, jalan-jalan ke Tarsis. Lalu Alkitab katakan, oleh penentuan Tuhan, maka Tuhan datangkan angin badai menghantam kapal itu. Dan akhirnya orang-orang di kapal itu ketakutan. Dan akhirnya mereka membuat undi, pengen tahu gara-gara siapa mereka semua ditimpa malapetaka. Dan pada saat undi itu diambil satu nama, muncullah namanya Yunus. Dan Yunus mengakui akan semua yang terjadi pada orang-orang yang ada di kapal itu. Dia mengakui karena kesalahannya. Lalu Yunus menerima konsekuensinya. Yunus dilempar ke laut. Dan pada saat Yunus dilempar ke laut, apa yang terjadi? Tentunya kita semua sudah tahu. Karena kita tentunya sebagian pernah mengikuti sekolah minggu pada waktu itu. Oleh penentuan Tuhan, maka Yunus ditelan oleh ikan yang besar. Sehingga Yunus ada dalam perut ikan. Artinya Yunus ini menghadapi masalah. Yunus menghadapi pergumulan. Yunus menghadapi kesulitan. Dia berseru kepada Tuhan di tengah dunia orang mati. Lalu Yunus katakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dan pada saat Yunus mengucapkan hal tersebut, saudaraku, maka Alkitab katakan di ayat yang ke-10, Tuhan berfirman kepada ikan itu,
Dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Artinya Yunus ini ditolong Tuhan. Yunus dibebaskan Tuhan. Yunus dikeluarkan dari perut ikan, dimuntahkan ke darat oleh ikan itu. Jadi pertolongan Tuhan kepada Yunus itu sempurna. Jadi dari cerita Yunus ini kita belajar tentang rahasia keluar dari masalah. Yang pertama adalah mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, seperti yang dilakukan Yunus. Yunus 2 ayat 9 tadi katakan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Ini yang pertama. Jadi apapun yang terjadi, situasi kondisi apapun, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan diri sendiri, terlebih salahkan Tuhan. Jangan. Tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Persembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita sedang menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan hidup. Karena firman Tuhan juga mengajar setiap kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi rahasia keluar dari masalah yang pertama adalah mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Lalu yang kedua, rahasia keluar dari masalah, membayar nasar kita kepada Tuhan. Sebagaimana Yunus katakan di dalam Yunus 2 ayat 9 tadi, saudaraku. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Ini yang dikatakan Yunus kepada Tuhan. Kemungkinan Yunus pernah bernasar kepada Tuhan, tetapi Yunus tidak menepati nasarnya kepada Tuhan. Yunus bernasar kepada Tuhan. Dia mau menjadi hamba Tuhan. Dia mau melayani Tuhan kemanapun Tuhan utus. Tapi pada saat Tuhan memerintahkan untuk menyerukan berita pertobatan atas orang-orang Niniwe, Yunus mengingkari panggilannya sebagai hamba Tuhan. Tetapi setelah mengalami masalah ada dalam perut ikan, dia katakan, apa yang kunasarkan akan kubayar. Jadi kalau saudara pernah bernasar kepada Tuhan, tepati nasarmu. Nasar itu merupakan sebuah janji yang kita tujukan kepada Tuhan. Kalau kita tidak menepati nasar kita, maka Tuhan tidak senang. Kalau kita membaca di dalam Pengkhotbah 5, di sana dikatakan, ya, kalau kamu bernasar kepada Tuhan, jangan menunda-nunda menepati nasarmu, karena Allah tidak suka kepada orang yang tidak menepati nasarnya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari tepati nasarmu. Kalau saudara pernah bernasar kepada Tuhan, supaya saudara bisa keluar dari masalah yang kau alami, kau hadapi. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, rahasia keluar dari masalah adalah mengakui bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Akui bahwa Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari apa? Dari penghukuman kekal. Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal. Melalui apa? Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan Tuhan yang bisa menyelamatkan saudara keluar dari pergumulan hidup yang saat ini engkau alami. Kalau saudara mau mengakui bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan hidupmu, maka saudara akan ditolong Tuhan. Saudara bisa keluar dari masalah yang saudara alami, yang saudara hadapi dalam kehidupanmu. Jadi kita sudah belajar rahasia keluar dari masalah. Yang pertama, mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Lalu yang kedua, membayar nasar kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mengakui bahwa Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang mengingatkan dan memberkati setiap kami ya Tuhan, bahwa Engkau-lah yang sanggup menolong kami Tuhan. Engkau yang sanggup melepaskan dan membebaskan kami dari setiap masalah yang kami alami dan kami hadapi. Dan masalah utama yang kami alami adalah masalah dosa. Engkau sanggup membebaskan kami dari belenggu dosa Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dalam roh hati kami, sehingga kami terus bertumbuh, berakar dan berbuah. Berkati kami semua pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami di sepanjang hari-hari yang kami jalani.
Terima kasih Bapa, demi Yesus Kristus Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, God's lover, bagi saudara semua yang saat ini merasa diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan pagi ini, silakan bisa dibagikan video ini kepada rekan-rekan saudara, kepada kerabat saudara, sehingga mereka semua dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.